Abu Bakar radhiyallahu an dipanggil dari 8 pintu surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menginfakkan sepasang harta dari segala sesuatu di jalan Allah, dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, dia dipanggil dari pintu-pintu sholat. Barang siapa termasuk orang-orang yang berjihad, dia dipanggil dari pintu-pintu jihad. Barang siapa termasuk orang-orang yang bersedekah, dia dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa termasuk orang-orang yang berpuasa, dia dipanggil dari pintu puasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Maka Abu Bakar berkata, seseorang dipanggil dari satu pintu dari pintu-pintu tersebut, tidaklah masalah, sebab satu pintu saja sudah merupakan kenikmatan. Akan tetapi, adakah seseorang yang dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut? Wahai Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, dan aku berharap engkaulah orang di antara mereka, wahai Abu Bakar. Dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajal wa anta huwa ya Aba Bakrin, ada dan engkaulah orang itu wahai Abu Bakar. Ibnu Qayyim berkata tentang pintu-pintu surga dalam bait-bait nuniyahnya, maka seseorang akan dipanggil dari pintu-pintunya seluruhnya jika dia memenuhi tuntutan-tuntutan iman. Dan di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dialah khalifah Nabi yang diutus dengan Al-Quran. As-Siddiq radhiyallahu an dan kecintaannya yang mendalam kepada Al-Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Abu Bakar radhiyallahu an telah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang meresap ke dalam otaknya, hatinya dan anggota badannya, sampai-sampai dia berharap bisa mengorbankan dirinya, anaknya, hartanya dan seluruh manusia demi beliau. Aisyah radhiyallahu an berkata, ketika sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul, pada saat itu jumlah mereka adalah 38 orang. Abu Bakar bersikeras mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menampakkan diri dan tidak bersembunyi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Bakrin, inna qalilun. Wahai Abu Bakar, jumlah kita masih sedikit. Abu Bakar terus mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak bersembunyi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabulkan usulannya. Kaum muslimin berpencar di masjid-masjid, masing-masing bersama keluarga besarnya. Lalu Abu Bakar berdiri berkhutbah di hadapan orang-orang yang hadir, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri duduk. Abu Bakar menjadi khatib pertama yang menyuruh kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum musyrik menyebut Abu Bakar dan kaum muslimin, mereka dipukuli di sudut-sudut masjid dengan keras. Abu Bakar sendiri diinjak-injak dan dipukuli dengan hebat. Utbah bin Rabi'ah, orang fasik ini, mendekat kepada Abu Bakar lalu memukuli Abu Bakar dengan sepasang sandal yang bersusun dua. Maksudnya semacam sandal kulit sekarang yang mempunyai bagian atas yang kulit dan bagian bawah disol dengan karet. Dia memukul wajahnya dengan kedua sisinya bergantian. Dia duduk di atas perut Abu Bakar sehingga hidung Abu Bakar tidak bisa dibedakan dari wajahnya. Akhirnya Bani Taim, kaum Abu Bakar datang menyelamatkannya. Mereka mengusir orang-orang Quraisy dari Abu Bakar. Bani Taim membawa Abu Bakar dalam selembar kain dan memasukkannya ke dalam rumahnya.
Mereka tidak ragu lagi bahwa Abu Bakar sudah mati. Kemudian Bani Taim kembali ke masjid. Mereka berkata, "Demi Allah, kalau sampai Abu Bakar mati, maka kami akan membunuh Utbah bin Rabi'ah." Setelah itu mereka menjenguk Abu Bakar. Abu Kuhafah dan Bani Taim berupaya mengajak Abu Bakar berbicara sampai dia menjawab. Di sore hari Abu Bakar berbicara. Dia berkata, "Bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Maka Bani Taim mencela dan mencibir Abu Bakar. Kemudian mereka berdiri dan berkata kepada ibunya, "Ummul Khair, cobalah memberinya makan atau minum sesuatu." Ketika Ummul Khair hanya berdua dengan Abu Bakar, dia mencoba memberi sesuatu kepadanya. Namun Abu Bakar selalu menjawab, "Bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Maka Ummul Khair menjawab, "Aku tidak mengetahui keadaan kawanmu." Abu Bakar berkata, "Pergilah kepada Ummul Jamil binti Al-Katuhab. Bertanyalah kepadanya tentangnya." Maka Ummul Khair berangkat menemui Ummul Jamil. Ummul Khair berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar bertanya kepadamu tentang Muhammad bin Abdullah." Ummu Jamil menjawab, "Aku tidak kenal Abu Bakar dan tidak pula Muhammad bin Abdullah. Tetapi jika engkau ingin aku menemui anakmu, aku bersedia." Ummul Khair menjawab, "Ya." Maka Ummu Jamil berangkat bersamanya. Dia mendapati Abu Bakar dalam keadaan sekarat lagi parah. Ummu Jamil mendekat dan dia berkata dengan suara tinggi, "Demi Allah, kaum yang melakukan ini kepadamu adalah kaum fasik lagi kafir. Aku berdoa, semoga Allah membalas mereka untukmu." Abu Bakar bertanya, "Bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Ummu Jamil menjawab, "Ada ibumu. Dia mendengar pembicaraan kita." Abu Bakar berkata, "Jangan khawatir kepadanya." Ummu Jamil berkata, "Beliau selamat. Keadaan baik-baik saja." Abu Bakar berkata, "Di mana?" Ummu Jamil menjawab, "Di rumah Ibnul Arqam." Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku bersumpah tidak makan apapun atau minum apapun sebelum aku bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ummul Khair dan Ummu Jamil meminta Abu Bakar agar bersabar sesaat sampai keadaan dan orang-orang kembali tenang. Pada saat itu keduanya memapah Abu Bakar hingga keduanya membawanya masuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyambutnya dan menciumnya. Kaum muslimin juga menyambutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat terharu melihat keadaannya. Maka Abu Bakar berkata, "Aku korbankan ayah dan ibuku, wahai Rasulullah. Aku tidak mengapa. Hanya apa yang dilakukan oleh fasik itu terhadap wajahku. Ini adalah ibuku. Dia adalah wanita yang baik kepada anaknya. Sedangkan engkau adalah laki-laki penuh kebaikan. Maka ajaklah dia kepada Allah. Berdoalah untuknya, semoga Allah menyelamatkannya dari neraka melalui dirimu." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuknya dan mengajaknya kepada Allah. Maka dia masuk Islam. Sebuah sikap yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah lembaran yang bersinar dari kehidupan As-Siddiq radhiyallahu an, yang telah memberikan harta dan jiwanya demi membela Allah dan membela Rasulullah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, "Sungguh, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikerumuni oleh orang-orang Quraisy. Sebagian mendorong beliau dan sebagian lagi mengoyak-ngoyak badan beliau. Mereka berkata, 'Engkaulah orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja.' Ali berkata, 'Demi Allah, tidak seorang pun dari kami yang berani mendekat selain Abu Bakar.'
Dia mendorong sebagian dari mereka, menyingkirkan sebagian dari mereka, dan memukul sebagian lagi. Dia berkata, celaka kalian. Apakah kamu akan membunuh seorang karena dia berkata, Rabbku adalah Allah? Quran Surat Ghafir ayat 28. Kemudian Ali mengangkat jubah yang dipakainya. Dia menangis sampai jenggotnya basah. Kemudian berkata, aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah, apakah seorang laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun lebih baik ataukah Abu Bakar yang lebih baik? Mereka terdiam, maka dia berkata, mengapa kalian tidak menjawabku? Demi Allah, suatu saat dari Abu Bakar adalah lebih baik dari 1000 saat dari seorang laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun. Laki-laki itu menyembunyikan imannya, sedangkan Abu Bakar mengumumkan imannya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di halaman Ka'bah, Uqbah bin Abi Mu'aid datang lalu mencengkeram pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melilitkan kainnya di leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mencekik beliau dengan kuat. Maka datanglah Abu Bakar. Dia mencengkeram pundak Uqbah dan menyingkirkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata Rabbku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian. Quran Surat Ghafir ayat 28. Tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa Umar bin Khattab berkata ketika Hafsah binti Umar radhiyallahu an menjanda karena ditinggal suaminya, Hunais bin Hudzafah As-Sahmi, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wafat di Madinah. Umar berkata, aku datang kepada Utsman bin Affan. Aku menawarkan kepadanya untuk menikahi Hafsah. Lalu dia menjawab, aku akan pikirkan. Beberapa malam setelah itu, Utsman menemuiku. Lalu dia berkata, saat ini aku belum berniat untuk menikah. Umar berkata, selanjutnya aku bertemu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu aku berkata kepadanya, jika engkau berkenan, aku akan menikahkanmu dengan Hafsah binti Umar. Namun Abu Bakar diam. Dia tidak menjawab apapun. Diamnya Abu Bakar ini lebih menyakitkan hatiku daripada jawaban Utsman. Beberapa malam kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang melamarnya dan aku menikahkannya dengan beliau. Maka Abu Bakar menemuiku lalu berkata, mungkin engkau jengkel kepadaku setiap ketika engkau memintaku menikahi Hafsah. Tetapi aku tidak menjawab apapun. Aku menjawab, benar. Abu Bakar berkata, yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu atas permintaanmu itu adalah karena aku mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebut nama Hafsah. Tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkenan. Niscaya aku menerima tawaranmu. Infak Abu Bakar di jalan Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun yang lebih besar jasanya kepadaku daripada Abu Bakar. Dia telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Dia juga menikahkanku dengan putrinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami, melainkan kami telah membalasnya, kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya dia mempunyai jasa mulia. Allah yang akan membalasnya di hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar.
Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, kekasih, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah Khalilullah, kekasih Allah. Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata, Abu Bakar masuk Islam, sedangkan dia mempunyai 40.000. Dia menginfakkannya di jalan Allah, memerdekakan 7 orang hamba sahaya yang disiksa karena Allah, memerdekakan Bilal, Ammar bin Fuairah, Sunairah, An-Nahdiyah dan anak perempuannya, hamba sahaya Bani Muammal dan Ummu Ubais. Dari Aisyah radhiyallahu an ia berkata, Abu Bakar radhiyallahu an telah berinfak 40.000 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling takwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Dan tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Rabb-Nya yang maha tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Quran Surat Al-Lail ayat 17-21. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, pendapat mayoritas ahli tafsir menyatakan bahwa surat ini turun mengenai Abu Bakar radhiyallahu an. Adakah keutamaan yang lebih agung daripada keutamaan ini? Adakah gelar yang lebih berharga daripada gelar ini? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata, orang-orang musyrikin menyiksa Bilal, sedangkan Bilal mengucapkan ahad ahad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Bilal, lalu beliau bersabda, ahad, yakni Allah Ta'ala akan menyelamatkanmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, ya Abi Bakrin, inna Bilalan yu'azzabu fillah. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Bilal sedang disiksa karena Allah. Abu Bakar memahami maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pulang dan mengambil 1 ril emas, lalu pergi menemui Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal. Dia berkata kepada Umayyah, apakah engkau menjual Bilal kepadaku? Dia menjawab, ya. Maka Abu Bakar membelinya dan memerdekakannya. Orang musyrikin berkata, Abu Bakar tidak memerdekakannya kecuali karena jasa Bilal atasnya. Maka turunlah ayat, dan tidak seorang pun memberikan sesuatu nikmat padanya yang harus dibalas, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Rabb-Nya yang maha tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Quran Surat Lail ayat 19-21. Maksudnya, Allah akan memberikan di surga apa yang membuatnya rela. Umar radhiyallahu an berkata, Abu Bakar adalah syahid kami. Dia telah memerdekakan syahid kami. Maksudnya adalah Bilal. Abu Bakar telah memberikan hartanya karena Allah. Dia memerdekakan Bilal dengan kecintaannya. Dia telah membantu Nabi dengan segala keutamaan. Dia bersegera menjawab ajakan beliau tanpa berkata tidak. Seandainya lautan memberinya sebagian saja, niscaya dengannya Allah tidak akan membiarkan Bilal. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami bersedekah. Ketika itu aku sedang mempunyai harta, maka aku berkata, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar, karena aku memang tidak pernah mendahuluinya. Maka aku datang membawa setengah dari hartaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Aku menjawab, sepertinya jumlah yang sama. Umar berkata, ternyata Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?
Abu Bakar menjawab, aku menyisahkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar berkata, aku tidak akan bisa mengalahkanmu dalam segala hal selamanya.